Mengapa kita harus mengaku dosa? Inilah penjelasan tentang sakramen tobat. Bayangkan jika Anda membawa beban berat setiap hari, tak terlihat oleh orang lain, namun terasa sesak di dada. Itulah yang terjadi ketika dosa-dosa kita tak pernah diungkap, tak pernah diserahkan kepada Tuhan. Namun dalam gereja Katolik, ada satu jalan penuh kasih yang telah disediakan oleh Kristus. Sendiri sakramen tobat. Pernahkah Anda bertanya, mengapa kita perlu mengaku dosa kepada imam? Padahal Tuhan Maha Tahu. Mari kita telusuri lebih dalam. Sakramen tobat, juga dikenal sebagai pengakuan dosa, adalah salah satu dari 7 sakramen dalam gereja Katolik yang diberikan untuk pemulihan, penyembuhan, dan rekonsiliasi antara manusia dengan Tuhan. Sakramen ini bukan sekadar ritual, tetapi merupakan sarana kasih Tuhan yang luar biasa dalam mengangkat kembali jiwa yang jatuh. Lewat video ini, kita akan memahami dasar biblis, teologis, dan spiritual mengapa pengakuan dosa penting bagi perjalanan iman kita. Di era modern ini, banyak umat Katolik yang mulai mempertanyakan relevansi dari sakramen tobat. Beberapa di antaranya mungkin pernah berkata, kenapa harus mengaku dosa ke imam? Bukankah aku bisa langsung minta ampun kepada Tuhan sendiri? Aku malu mengaku dosa, nanti malah dihakimi. Toh aku nggak berbuat dosa besar, jadi untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat umum terdengar. Ada kecenderungan dalam budaya saat ini yang menghindari rasa bersalah dan menyamakan pengampunan dengan perasaan lega. Padahal, pengakuan dosa bukan sekedar melampiaskan rasa bersalah, tetapi merupakan tindakan nyata rekonsiliasi dengan Tuhan dan sesama. Permasalahan lain adalah ketidaktahuan umat tentang makna sebenarnya dari dosa. Banyak yang hanya melihat dosa sebagai pelanggaran aturan gereja atau sekadar kesalahan moral pribadi, tanpa menyadari bahwa dosa adalah perpecahan relasi dengan Tuhan yang penuh kasih. Tak jarang, umat Katolik tidak pernah lagi pergi mengaku dosa selama bertahun-tahun karena merasa baik-baik saja. Ini memperlihatkan adanya krisis pemahaman tentang dosa dan pentingnya pertobatan. Banyak pula yang menganggap bahwa sakramen tobat hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang telah berbuat dosa besar. Padahal bahkan dalam dosa ringan, kasih Tuhan tetap hadir untuk menyucikan kita. Selain itu, dalam masyarakat yang makin individualistis, budaya pengakuan publik atau pengakuan kepada figur otoritas spiritual mulai dipandang aneh atau tidak nyaman. Rasa takut, malu, hingga ketidaktahuan membuat banyak umat menjauh dari praktik pengakuan dosa secara teratur. Masalah lainnya adalah banyak umat yang merasa bahwa dosa mereka terlalu besar untuk diampuni. Mereka merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan, dan bahwa pengampunan tidak mungkin terjadi. Ini menciptakan luka batin yang dalam dan menjauhkan umat dari sakramen yang justru dirancang untuk menyembuhkan luka tersebut. Semua masalah ini menunjukkan bahwa perlu adanya pemahaman yang lebih dalam, menyentuh dan membumi tentang sakramen tobat. Maka, mari kita bahas solusinya, bagaimana gereja Katolik melalui kasih Kristus menawarkan jalan keluar untuk semua kebingungan dan rasa bersalah itu. Sakramen tobat sebagai jalan pemulihan jiwa. Setelah memahami masalah umum, rasa malu, keraguan, dan ketidakpahaman akan pentingnya mengaku dosa, maka kita perlu melihat sakramen tobat bukan sebagai beban, tetapi sebagai karunia kasih Tuhan yang menyembuhkan. 1. Pemahaman sakramen tobat secara teologis. Dalam ajaran gereja Katolik, sakramen tobat adalah sarana rahmat yang ditetapkan oleh Kristus sendiri. Dalam Yohanes 2:22-23, Yesus berkata kepada para rasul, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Disinilah dasar teologis sakramen tobat. Yesus memberi wewenang kepada para imam untuk menjadi wakilnya dalam mengampuni dosa. Maka ketika seorang Katolik mengaku dosa di hadapan imam, sejatinya ia mengaku kepada Kristus sendiri melalui gerejanya. 2. Mengaku dosa. Lebih dari sekedar pengakuan. Banyak orang salah paham bahwa sakramen tobat hanya soal menceritakan dosa. Padahal, ada 5 langkah penting dalam sakramen ini yang menjadi jalan pemurnian jiwa. 1. Pemeriksaan batin. Menyadari dosa dengan jujur di hadapan Tuhan. 2. Penyesalan yang tulus. Merasa sedih dan menyesal telah menyakiti hati Tuhan. 3. Niat untuk tidak berdosa lagi. Memperbarui tekad untuk hidup dalam kasih. 4. Pengakuan dosa kepada imam dengan rendah hati menyatakan dosa secara pribadi. 5. Menjalankan penitensi sebagai bentuk pertobatan dan pembaharuan hidup. Kelima langkah ini bukan beban, melainkan tahapan kasih yang menyembuhkan luka batin dan menyatukan kembali umat dengan Tuhan dan sesama. 3. Kekuatan rohani dalam sakramen tobat. Sakramen tobat memberikan 3 buah rohani besar: pengampunan total,
dosa dihapuskan oleh kuasa ilahi. Ketenangan batin, jiwa yang resah kembali tenang karena mengalami pelukan kasih Tuhan. Pemulihan relasi, umat dipulihkan kembali dalam persekutuan gereja. Dengan mengaku dosa, kita membuka diri terhadap Roh Kudus untuk membentuk hati yang baru dan mengembalikan martabat sebagai anak-anak Tuhan. 4. Pengalaman pribadi umat, kesaksian pertobatan. Banyak umat Katolik bersaksi bahwa sakramen tobat adalah titik balik hidup mereka. Setelah bertahun-tahun menjauh dari gereja, mereka mengalami kedamaian luar biasa saat pertama kali mengaku dosa kembali. Di dalam ruang pengakuan, mereka tidak menemukan penghakiman, melainkan belas kasih Tuhan yang merangkul. 5. Peran imam, bukan hakim tapi tabib jiwa. Imam dalam sakramen ini bukan seorang hakim yang menghukum, tetapi tabib jiwa yang menyampaikan rahmat Tuhan. Ia terikat oleh segel pengakuan. Artinya tidak boleh menceritakan isi pengakuan kepada siapapun, bahkan dengan risiko nyawa. Kesimpulan, jalan pulang menuju hati Tuhan. Sakramen tobat bukan sekedar ritual keagamaan atau kewajiban mingguan, tetapi jembatan kasih yang menghubungkan kita kembali dengan Tuhan. Di dunia yang penuh dosa dan godaan, kita semua pernah jatuh, pernah salah, pernah menyimpang. Namun, kabar baiknya adalah Tuhan tak pernah berhenti menanti kita pulang. Sakramen tobat adalah pelukan ilahi yang membasuh luka batin dan mengembalikan kemurnian jiwa. Mengaku dosa bukan tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian untuk menghadapi diri sendiri dan bertumbuh dalam kekudusan. Penutup, Tuhan tak pernah lelah mengampuni. Paus Fransiskus pernah berkata, Tuhan tidak pernah lelah mengampuni kita. Kitalah yang sering lelah untuk datang kepadanya. Jangan tunggu besok. Jangan tunda saat hatimu mengetuk. Di balik tirai ruang pengakuan itu, bukan penghakiman yang menanti, tapi hati yang terbuka luas penuh kasih. Yesus hadir di sana menanti untuk menyembuhkan, memulihkan, dan membarui hidupmu. Jika video ini menyentuh hatimu, mungkin Tuhan sedang berbicara langsung padamu. Beranikan diri untuk kembali ke pelukannya. Datanglah ke sakramen tobat dan rasakan damainya. Jangan lupa, bagikan video ini kepada teman dan keluargamu, agar semakin banyak hati yang dipulihkan. Klik like jika kamu merasakan damai lewat pesan ini. Tekan tombol subscribe agar tak ketinggalan video seputar iman Katolik lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap konten baru langsung hadir di berandamu. Tulis di kolom komentar, aku siap kembali pada Tuhan. Atau bagikan pengalamanmu tentang sakramen tobat. Terima kasih.